Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMHG, dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi perusahaan dagang Ibu Cici Widya Prasetyan dari SEMM, dan yang terhormat kepada Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Bapak Babul Bahrudin MPD. Baik, di sini saya akan mau menjelaskan materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Dan di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah UAS, itu tugas UAS mata kuliah ekonomi akuntansi. Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuannya menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Jadi kalau perusahaan dagang itu kegiatannya adalah membeli barang, tujuannya apa? Untuk dijualnya kembali. Namun kalau perusahaan dagang di sini tanpa mengolahnya, tanpa membentuk, tanpa mengolahnya atau mengubah bentuk atau sifatnya, itu perusahaan dagang. Berbeda kalau dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa itu lebih menawarkan pada pelayannya. Jadi tahu kan apa bedanya antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Kalau perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuannya itu dijual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifatnya, itu perusahaan dagang. Berbeda kalau sifatnya semisal gini, kita membeli barang, setelah itu contohnya kita membeli kain, perusahaan itu membeli kain, setelah itu diolah menjadi baju, setelah itu dijual, itu bukan dinamakan perusahaan dagang karena itu sifatnya masih mengubah bentuk. Kalau sifatnya itu masih mengubah bentuk, itu dinamakan perusahaan manufaktur. Paham kan apa bedanya perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan juga perusahaan manufaktur? Kalau perusahaan jasa, ingat, tanpa mengubah bentuk itu dinamakan perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa itu lebih menawarkan kepada pelayanannya. Kalau masih mengubah bentuk itu dinamakan perusahaan manufaktur. Lanjut, kalau perusahaan dagang itu kegiatannya utamanya itu adalah membeli dan menjual barang dagangnya. Jadi kalau perusahaan itu kegiatannya adalah membeli barang, setelah membeli barang dijualnya kembali. Dan juga sumber utama pendapatan disebut juga sebagai pendapatan penjualan atau penjualan, itu perusahaan dagang. Banyak contoh-contoh yang ada di sekitar kita, termasuk contohnya kayak KDS, Alfamart, terus toko kelontong, minimarket, itu termasuk contoh dari perusahaan dagang. Paham kan apa bedanya perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa? Semisal gini, perusahaan dagang membeli ke grosir. Misal perusahaan dagang itu beli kain, setelah itu dijual kepada customer, konsumen, itu dinamakan perusahaan dagang tanpa mengubah bentuk, itu perusahaan dagang. Selanjutnya adalah karakteristik dari perusahaan dagang. Jadi karakteristik dari perusahaan dagang itu memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan atau disebut dengan juga HPP dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang didapat oleh dari penjualan tersebut. Jadi gini, karakteristiknya adalah semisal perusahaan dagang itu membeli barang atau membeli kain. Setelah itu semisal kainnya harganya 20, semisal kainnya harganya 100.000. Setelah itu dihitung juga HPP-nya kan sudah 100.000. Terus biaya penjualannya kayak ongkir, kayak beban angkut penjualan, pembelian, itu dihitung juga. Semisal beban angkut pembeliannya itu 20.000. Jadi kan HPP-nya adalah 120. Terus dijual lagi, dijual 100.000.
50, maka itu 30-nya itu dinamakan adalah pendapatan penjualan. Itu karakteristik dari perusahaan dagang. Dan juga membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Kayak saya sudah jelaskan barusan saya, berarti kegiatannya itu membeli barang tanpa mengubah bentuk. Itu karakteristik dari perusahaan dagang. Dan juga barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dari bahan baku untuk produksi. Untuk yang keempat itu karakteristiknya adalah kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifik berat, volume atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Itu karakteristik dari perusahaan dagang. Jadi kalau karakteristiknya itu sifatnya itu adalah berbentuk barang atau berbentuk wujud fisik. Itu perusahaan dagang. Berbeda kalau perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa itu kan kayak contohnya kayak sopir, juga salon. Yang dijual itu jasanya. Berbeda kalau perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang adalah yang dijual adalah berbentuk fisik atau berwujud fisik. Itu karakteristik dari perusahaan dagang. Selanjutnya adalah laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Dan di sini lihat di atas ini adalah laporan laba rugi perusahaan dagang. Semisal di sini kan ada penjualan dan juga ada harga pokok penjualan. Semisal harga pokoknya itu adalah semisal 100.000 ya, harga pokoknya adalah 100.000, terus terjadi penjualannya adalah semisal 150.000. Jadi penjualannya itu dikurangi harga pokok penjualannya. Semisal harga pokok penjualan tadi adalah 100.000, jadi 100.000, jadi penjualannya itu dikurangi HPP atau harga pokok penjualannya. Jadi sisanya adalah 50.000 lah. 50.000 di sini adalah dinamakan adalah laba kotor. Setelah itu dikurangi lagi. Dikurangi apa? Yaitu dikurangi beban operasional, kayak beban angkut pembeli, beban angkut, kayak bensin, itu dinamakan beban operasional. Jadi laba kotor tadi itu dikurangi lagi, dikurangi beban operasional, yang jadinya nanti dinamakan sama dengan laba rugi bersih. Itu laporan laba rugi perusahaan dagang. Selanjutnya adalah siklus operasi perusahaan dagang. Lihat di sini, siklus operasi perusahaan dagang. Jadi setiap perusahaan itu pasti harus memiliki apa dulu, yaitu harus memiliki sebuah kas atau sebuah modal. Wajib bagi yang memiliki perusahaan itu harus memiliki kas terlebih dahulu. Kas. Setelah kas itu terkumpul atau sudah memiliki modal, lalu kita melakukan aktivitas pembelian. Semisal perusahaan baju, semisal contoh dari perusahaan baju, kita sudah memiliki kas. Setelah itu melakukan aktivitas apa? Yaitu aktivitas membeli barang, itu membeli barang baju. Setelah kita itu sudah memiliki barangnya atau produknya, baru melakukan aktivitas. Apa aktivitasnya? Adalah aktivitas penjualan. Aktivitas penjualan yang sudah kita beli. Nah, terus aktivitas penjualan itu ada dua. Ada yang berbentuk hutang, ada juga berbentuk kas. Kalau kita aktivitasnya itu adalah berbentuk hutang, maka nanti menimbulkan adalah piutang. Menimbulkan piutang. Kalau kita tidak menjualnya itu penjualannya tanpa hutang, tanpa kredit, maka langsung larinya ke kas. Kalau kita penjualannya itu secara kredit atau secara hutang, maka menimbulkan piutang yang nantinya menimbulkan aktivitas penagihan hutang. Setelah kita menimbulkan aktivitas penagihan hutang, maka nanti kalau konsumen itu sudah membayar hutang, larinya adalah ke kas. Itu adalah siklus operasi perusahaan dagang. Untuk yang terakhir adalah akun-akun dalam perusahaan dagang. Jadi akun-akun dalam perusahaan dagang itu adalah kegiatannya. Ada yang pertama itu adalah
membeli adalah pembelian, terus ada retur pembelian, potongan pembelian, dan juga beban angkut pembelian. Apa itu pembelian? Akun dalam pembelian dalam perusahaan dagang. Jadi akun dalam perusahaan dagang dalam pembelian itu adalah akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Terus yang kedua itu ada retur pembelian. Kalau retur pembelian dalam perusahaan dagang itu adalah mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu, semisal barangnya karena rusak, terus cacat, itu nanti dikembalikan. Itu kalau dalam perusahaan dagang itu dinamakan retur pembelian. Dan juga ada potongan pembelian. Kalau potongan pembelian itu mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Banyak potongan pembelian kayak 3/10 N per 45, itu banyak nanti akun potongan pembelian, syarat-syarat potongan pembelian. Terus yang terakhir yaitu ada beban angkut pembelian. Jadi kalau beban angkut pembelian di sini adalah mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.